Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini saya akan membahas tentang prediksi ASAT atau asesmen sumatif akhir tahun atau ujian kenaikan kelas untuk kelas 10 atau kelas 1 SMA. Untuk melanjutkan video yang sebelumnya, di sini kita bahas nomor 5. Di sini ada persamaan kuadrat. Tentukan diskriminan dari 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah diskriminan dari ini. Yang diskriminan itu D. Nah, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Diskriminan itu ada beberapa ini ya. Kalau D-nya lebih dari 0 berarti mempunyai dua akar berbeda. Akar real berbeda ya. Kalau D sama dengan 0 berarti satu atau dua akar real kembar. Kalau D kurang dari 0 berarti tidak punya ya. Jadi ada tiga ini ya. D lebih dari 0 itu berarti mempunyai dua akar yang berbeda. D sama dengan 0 berarti dua akar yang kembar atau kayak seperti satu. D kurang dari 0 tidak mempunyai akar. Nah, sekarang kita cek di sini yang ini. Ada 3x berarti A-nya itu 3, B-nya itu negatif 2, C-nya itu 1. Berarti D sama dengan B kuadrat min 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya 3, C-nya 1. Sama dengan 4 dikurangi 12 sama dengan negatif 8. Jadi D-nya adalah negatif 8. Diskriminannya adalah negatif 8. Kalau diminta ini, apakah ini mempunyai akar real yang mempunyai akar real? Ini tidak. Karena negatif berarti tidak punya akar di himpunan bilangan real seperti itu. Bisa saja soalnya seperti ini, misalkan ada 2x kuadrat ditambah bx ditambah 5 sama dengan 0. Tentukan nilai B agar mempunyai akar, misalkan mempunyai akar real yang berbeda. Berarti di sini kan untuk D sama dengan B-nya B kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya 5. Nah, bisa seperti ini. Mempunyai dua akar berarti lebih dari 0. Berarti apa? B kuadrat dikurangi, nah di sini 420, di sini 40 ya. 2 kali ya, di sini 40 lebih dari 0. Nah, kalau seperti ini berarti kita bisa faktorkan di sini, berarti B itu sama dengan atau di sini B min 40, B kuadrat sama dengan 0, berarti B kuadrat sama dengan 40, berarti B sama dengan plus minus akar 40. Berarti ada, ketika kita buat garis bilangan, jelas di sini lingkaran terbuka, di sini akar 40, di sini negatif akar 40. Kita cek yang lebih dari 0, berarti cek misalkan di tengah-tengah di sini 0,0. Kita masukkan B-nya 0,0 berarti 0 dikurangi berarti 0 di sini, berarti cek di 0,0. Ini di sini di 0 ya, cek di 0 berarti B-nya diganti 0. Berarti 0 kuadrat dikurangi 40 sama 0, berarti negatif 40 sama 0, berarti kan kurang dari, berarti ini negatif. Berarti ini positif. Nah, berarti agar mempunyai akar-akar yang kembar, yang berbeda dua, berarti ini, berarti himpunan penyelesaiannya x kurang dari min akar 40 atau x lebih dari akar 40. Jadi seperti ini. Jika ini adalah untuk mencari ketika soalnya dikembangkan ya, seperti itu, bukan cuma determinan aja. Oke, yang ke-6 di sini tentukan nilai P jika kedua akar persamaan x kuadrat ini dalam kurung min 8P ditambah 200x
ditambah 1 sama saling berlawanan. Jadi akarnya saling berlawanan. Misalkan di sini akar yang A di sini, yang A di sini, akar alfanya di sini misalkan A, berarti betanya sama dengan min A berlawanan. Berarti kalau alfa ditambah beta sama dengan A ditambah min A. Alfa berarti alfa ditambah beta sama dengan 0 kalau berlawanan ya. Nah, kalau berlawanan alfa tambah beta sama 0 berarti apa? Ini rumus jumlah min B per A sama dengan 0. Berarti di sini B-nya ini ya, B-nya ini B. A-nya 1. C-nya 1. Berarti min di sini min 8P ditambah 200 per 1 sama dengan 0. Berarti min kali min berarti 8P dikurangi 200 sama dengan 0, berarti 8P sama dengan 200 dibagi 8 di sini dibagi 8 berarti P sama dengan 200 dibagi 8 hasilnya adalah 25. Oke ya, jadi P nya sama dengan 25 yang A. Kemudian kedua akar itu saling berkebalikan. Berkebalikan berarti kan ini misalkan alfa itu A, ya kan? Nah, betanya itu adalah 1/A, kan kebalikan. Atau kalau dibuat A per B, berarti ini B per A. Nah, berarti kalau alfa kali beta sama dengan A per B kali B per A. Berarti sama dengan AB per AB sama dengan 1. Jadi A kali B, alfa kali beta sama dengan 1. Di sini alfa itu C per A sama dengan 1. Nah, C-nya di sini ini adalah C. Ini adalah A, B-nya itu 1 ya di sini. Ini C, ini A, ini B-nya 1, ini B. Berarti di sini hasilnya di sini C-nya 3P plus 24 per 7P dikurangi 10 sama dengan 1. Kali silang, berarti di sini 3P ditambah 24 sama dengan 7P min 10. P-nya ke sini, berarti 3P dikurangi 7P sama dengan min 1 min 24. Berarti min 4P sama dengan di sini min 4P 10. Oh, ini 10 bukan 1, ini 10. Ini 10. Min sama dengan min 34. Berarti di sini P sama dengan min 34 per min 4 sama dengan 17 per 2. Jadi P-nya nilainya 17 per 2. Jadi itu adalah untuk saling berbalikan sama saling berlawanan. Oke, lanjut untuk yang soal nomor 7. Seorang ayah berumur 30 tahun saat anaknya lahir. Nah, berarti seorang ayah umur 30 tahun ketika anaknya lahir. Nah, sekarang anaknya lahir, berarti ayahnya itu 30. Nah, sekarang hasil kali umur ayahnya, berarti umur anaknya N. Umur anaknya N. Ya kan? Ini umur anak. Berarti hasil kali umur ayah dan anak sekarang. Nah, ini sekarang. Ini pas lahir. Berarti kalau umur ayah sekarang berarti apa? 30. N-nya kan N tahu ditambah N. Karena di sini apa? N itu adalah umur anaknya. Ketika ayahnya lahir umurnya 30 tahun. Nah, ketika anaknya misalkan 2 tahun berarti apa? Umur ayahnya 30 ditambah 2. Seperti itu. Jadi 30 tambah N umur anaknya. Hasil kalinya 175. Berarti di sini ayah kali anak berarti apa? Ayahnya itu 30 ditambah N kali anaknya N.
sama dengan 175. 30 kali N 30N. N kali N min N kuadrat sama dengan 175. Sini ya. Jadi ditambah, ini bukan dikurang ya, ditambah karena kan hasilnya ditambah. Ini ditambah. Jadi di sini 175-nya kita pindah ke kiri, berarti N kuadrat ditambah 30N dikurangi 175 sama dengan 0. Kita ini dikurangi ya. Berarti di sini difaktorkan N. Nah, di sini N ini 0. Berarti berapa kali berapa ketemu 75 dikurangi ketemunya 5, berarti 35 sama 5. Berarti ini adalah ini positif, ini negatif. Nanti bisa lihat video cara memfaktorkan ya, untuk cara-cara memfaktorkan. Berarti N plus 35 sama dengan 0 atau N min 5 sama dengan 0. Berarti N sama dengan negatif 35 atau N sama dengan 5. Umur anak tidak mungkin negatif, ya kan? Di sini N plus 35, di sini ya, sama dengan 0 atau N min 5 sama dengan 0. Nah, ini sini negatif 35. Umur anak tidak mungkin negatif. Berarti di sini tidak memenuhi TMS, tidak memenuhi syarat. Berarti ini N sama dengan 5. Berarti umur anaknya 5 tahun. Nah, umur anaknya 5 tahun, umur ayahnya berapa? Ayahnya sama dengan 30 ditambah N. Sama dengan 30 ditambah 5 sama dengan 35 tahun. Jadi anaknya umur 5 tahun, ayahnya umurnya 35 tahun. Seperti itu. Oke, untuk yang nomor 8. Yang pertama di sini nomor 8, di sini untuk menebak nilai A, B, C-nya untuk positif apa negatif. Yang pertama, jika terbuka ke atas maka A-nya positif. Jika terbuka ke bawah maka A-nya negatif. Ini terbuka ke atas berarti A-nya positif atau lebih dari 0. Kemudian lihat titik potong di sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik potong sumbu X-nya ada di atas sumbu X, di atas. Kalau di atas berarti C-nya lebih dari 0. Kalau misalkan di bawah berarti C-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita lihat sumbu simetrinya kan di sini. Ya kan, puncak di sini ya, sumbu simetri. Berarti ini apa? Ini jelas koordinatnya negatif X-nya, ya kan? Ini XP. Ingat, XP sama dengan kan min B per 2A. XP-nya negatif sama dengan min B, ini 2 kan netral ya di sini. A-nya positif berarti positif. Oke, sekarang negatif bagi positif negatif B. Nah, ini kemudian negatif ini negatif dibagi negatif sama dengan B. Berarti B-nya sama dengan positif. B-nya positif berarti B lebih dari 0. Berarti A lebih dari 0, B lebih dari 0, C lebih dari 0, yang A seperti itu. Ini adalah caranya seperti itu. Oke, lanjut untuk nomor 9. Gambarlah grafik seperti ini. Nah, ini kita bisa alihkan ini. Y sama dengan, ini nilainya sebenarnya sama dengan di sini X min 2 kuadrat min 1. Ini sebagai XP, ini sebagai YP. Kita berarti udah ketemu di sini. X sama dengan ini. Berarti X-nya 2, YP-nya berarti XP itu 2, YP itu min 1. Kan di sini ada Y sama dengan di sini A-nya kan 1, di sini A-nya 1. A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Jadi seperti itu. A-nya 1 udah jelas. Nah, sekarang kita bisa gambar seperti ini. Nah, kita buat gambar. Kalau di sini berarti titik puncaknya A-nya positif ya, di sini A-nya positif. Berarti terbuka ke atas. Titik puncaknya 2, min 1, berarti 2, ini 2, ini min 1. Berarti ini min 1.
Nah, titik potong kita jabarkan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Nah, dan di sini min 1, berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, di sini kita berarti titik potong sumbu X Y sama dengan 0, berarti X kuadrat min 4X Y sama dengan 0 plus 3 sama dengan 0, berarti difaktorkan X min 3 X min 1 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan 3, X sama dengan 1. Berarti 1. Sorry, ini 1, berarti ini 1. Ini 3. 1, 3, berarti gambarnya seperti ini. Ya. Ini 1, ini 3. Nah, memotongnya di 3 di sini ya, 3. Berarti di sini potong titik potong sumbu Y-nya 3, berarti sini. Seperti ini. Jadi ini gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah untuk sumbu Y itu titik potong sumbu Y adalah yang konstanta, yang tidak ada X, Y, tidak ada variabelnya, itu adalah yang titik potong sumbu Y-nya seperti itu. Karena plus 3 berarti di atas, seperti ini gambarnya. Oke, lanjut untuk yang nomor 9 seperti ini. 10. Oke, nomor 10. Nah, ini nomor 10 juga masih tentang fungsi. Nah, di sini fungsinya dalam bentuk soal cerita. Kita lihat di sini untuk yang nomor 10. Suatu peluru ditembakkan ke atas dengan tinggi peluru saat T dirumuskan dalam HT 30T dikurangi, berarti di sini HT-nya HT sama dengan 30T dikurangi 5T kuadrat dalam satuan meter. Tinggi maksimum, berarti tinggi maksimum adalah YP. YP sama dengan di sini min D per 4A. D itu apa? YP sama dengan di sini atau B kuadrat min 4AC per min 4 kali A. Di sini kita tahu A-nya itu A itu min 5, B-nya itu 30, ya kan? Nah, C-nya itu 0, berarti sama dengan di sini 30 kuadrat dikurangi 4 kali min 5, C-nya kali 0, berarti 0 per min 4 kali min 5 sama dengan berarti 30 kuadrat, 30 kali 30, ini jelas 0 ya hasilnya ya. Ini 0, berarti sini 4 kali 5 saja gini. Oke, di sini 5 di ini adalah hasilnya 6. Oke. 6 sama 4 ini hasilnya 3, ini dapat 2. Coret dapat 15. 15 kali 3 hasilnya 45 meter. Jadi tinggi maksimum dari sebuah bola, sebuah peluru yang ditembakkan ke atas itu adalah 45 meter, seperti itu. Itu untuk yang nomor 10. Oke, nomor 11. Nah, oke, ini banyak sekali. Oke, di nomor 11 sebuah grafik fungsi diketahui ada yang jelas ini memotong dua sumbu X dan ada satu titik puncak sebenarnya, tapi itu titik puncak itu belum tahu titik puncak atau bukan. Oke, saya hapus dulu ya ini karena
ternyata ini dari atas masuk ke sini. Oke. Nah, di sini memotong di sumbu sumbu di sini adalah 0, ya 0, di sini kalau pertama dengan rumus yang ini memotong di dua sumbu X yaitu 0 sama 4. Berarti di sini X1-nya 0, X2-nya 4. Berarti Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Berarti Y sama dengan A X1-nya 0 min 0 kali X min 4. Berarti Y sama dengan A ini X kali X min 4 melalui nah di sini yang cara pertama ya, cara yang memotong dua di sumbu X, diketahui memotong dua sumbu X melalui di sini. Berarti di sini hasilnya ini yaitu 2, min 4, ini sebagai X, ini sebagai Y. Berarti masukkan min 4 sama dengan A 2 kali 2 min 4. Berarti min 4 sama dengan A 2 kali min 2. Berarti di sini min 4 sama dengan A kali min 4. Berarti A sama dengan min 4 dibagi min 4 sama dengan 1. Berarti A sama dengan 1. Nah, terus kemudian masukkan ke sini. Berarti Y sama dengan 1 kali X kali X min 4. Berarti Y sama dengan ini kali ini X kuadrat, ini kali ini min 4X. Oke, ini yang pertama. Coba kita pakai, kalau misalkan ini sebuah XP, ini XP, YP. Berarti rumusnya adalah Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Berarti Y sama dengan A, XP-nya adalah 2, berarti X min 2 kuadrat ditambah YP-nya adalah min 4. Berarti Y sama dengan A, X min 2 kuadrat dikurangi 4. Misal melalui 0,0, melalui 0,0, ini cara yang kedua. Berarti 0 sama dengan A kali 0 min 2 kuadrat min 4. Min 4 nya pindah, berarti 4 sama dengan A min 2 kuadrat. 4 sama dengan A kali 4. Berarti A sama dengan 4 dibagi 4, A sama dengan 1. Kita masukkan. Berarti di sini Y sama dengan A, A-nya 1 kali X min 2 kuadrat dikurangi 4. Berarti di sini Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 dikurangi 4. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X. Jadi nomor 11 seperti ini. Jadi yang di sini yang pertama diketahui dua titik potong di sumbu X dan satu yang melaluinya, atau kita menggunakan yang titik puncak, yaitu yang terlalu titik puncak dan satu titik yang dilaluinya. Oke, itu saja dari saya untuk pembahasan yang kedua. Nanti untuk yang selanjutnya akan diteruskan di video selanjutnya. Oke, untuk sukses harus banyak latihan, banyak mencoba, dan jangan lelah untuk terus berlatih. Oke, itu dari saya. Semoga sukses buat PSAT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.